Minibus silver yang dikemudikan seorang pria terekam melarikan diri usai menabrak sepeda motor di Jalan Arteri Kalimalang, Jakasampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sampai ke Jalan Jakasampurna. Bahkan sepeda motor masuk ke dalam kolong mobil hingga terseret beberapa meter. Diduga sopir panik menabrak motor setelah sebelumnya melawan arah dan menyenggol mobil lain. Mobil akhirnya berhenti usai dikejar warga. Mobil pelaku pun alami sejumlah kerusakan usai diamuk. Pengendara motor selamat dan hanya mengalami luka ringan. Itu kan satu arah. Nah dia itu lawan arah, mau ke arah sini. Udah diperingati sama orang-orang situ. Direpetlah motor itu sampai sini, tapi orangnya gak apa-apa. Sedangkan sopir minibus diamankan petugas kepolisian Polsek Bekasi Kota untuk dimintai keterangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ugal-ugalan mobil yang dikemudikan wanita dikejar warga di kawasan wisata di Pangandaran, Jawa Barat. Mobil akhirnya berhenti setelah diadang polisi. Aduh, kabur lagi ya. Kabur lagi, gebukan ini kan. Warga berupaya menghentikan sebuah mobil yang diduga ugal-ugalan dan tidak melakukan pembayaran di sejumlah tempat di kawasan wisata Pantai Pangandaran. Awas! Warga mengejar mobil yang dikemudikan wanita. Mobil akhirnya berhasil diadang oleh dua polisi di sekitar kantor Kecamatan Pangandaran. Batin. Pengemudi wanita asal Bandung ini diamankan polisi agar tidak diamuk massa. Pengemudi beserta kendaraannya dibawa ke Mapolres Pangandaran untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diduga pengemudi mobil mengalami depresi setelah ibu dan suaminya meninggal dunia. Mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan di kawasan pantai wisata Pangandaran. Pada saat ini kami dari Pamapta dan Satreskrim telah melaksanakan pemeriksaan awal, kemudian kami berkoordinasi dengan keluarga yang bersangkutan dan Dinas Sosial, kemudian Dinas Kesehatan. Polisi masih memeriksa intensif pengemudi wanita tersebut. Polisi mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi video viral dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada pihak berwenang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Busareskrim Polsek Sukolilo, Surabaya berhasil menyergap 2 orang pelaku pencurian sepeda motor yang baru beraksi di sebuah rumah kos. Kedua pelaku ditangkap di tengah jalan saat hendak menjual motor curian ke penadahnya. Beginilah detik-detik penangkapan kedua pemuda pencuri sepeda motor saat ditangkap tim Busareskrim Polsek Sukolilo, Surabaya di kawasan Jalan Kaliwaron, Surabaya pada Selasa dini hari. Keduanya disergap polisi ketika hendak membawa sepeda motor curian ke penadahnya di Madura. Penangkapan ini hanya beberapa jam setelah keduanya berhasil membawa kabur sepeda motor milik seorang warga dari rumah kos Jalan Keputi, Sukolilo, Surabaya. Aksi pencurian para pelaku ini sempat terekam kamera pengawas CCTV perkampungan di lingkungan rumah kos korban. Dalam pemeriksaan, kedua tersangka mengaku 4 kali mencuri sepeda motor di sejumlah wilayah kota Surabaya. Alhamdulillah dapat langsung diamankan oleh anggota Opsional Reskrim Polsek Sukolilo. Dari hasil pemeriksaan, apakah ini para pelaku lama di kasus pencurian sepeda motor? Setelah hasil dari penyelidikan bahwa benar kedua orang tersebut bukan kali pertamanya mereka melakukan aksinya, namun sudah 4 kali. Sesuai pengakuan mereka melakukan 4 kali. Semuanya TKP-nya ada di wilayah Surabaya. Polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor sebagai barang bukti dan kedua tersangka terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kita
Informasi berikutnya, pemirsa, penertiban pedagang kaki lima di Kota Pasuruan, Jawa Timur diwarnai keributan. Salah satu pedagang mendorong dan juga memaki petugas Satpol PP saat lapak dagangannya dibongkar. Keributan ini terjadi saat petugas Satpol PP Kota Pasuruan, Jawa Timur menertibkan pedagang kaki lima di area trotoar Pasar Besar dan depan stasiun kereta api. Keributan berawal saat salah satu pedagang mendorong dan mencaci maki petugas dengan kata-kata kotor. Bahkan ia sempat menantang petugas untuk berkelahi karena menolak ditertibkan. Pedagang lainnya juga emosi dan membanting barang-barangnya. Padahal pedagang lainnya telah membongkar sendiri lapak dagangannya secara sukarela. Setelah bernegosiasi dengan pedagang tersebut, akhirnya petugas berhasil merelokasi lapak pedagang dengan lancar. Rencananya petugas akan membangun pos di sekitar pasar dan stasiun untuk mencegah pedagang yang akan kembali berjualan lagi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaga Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang penyimpanan minyak goreng di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terbakar. Satu orang alami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Pemirsa, api dan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari satu unit rumah yang juga gudang penyimpanan minyak goreng di Desa Mompang Julu, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Akibat kebakaran, satu orang mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Warga dan petugas kepolisian berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. 5 unit pemadam kebakaran dikerahkan, api padam 2 jam kemudian. Kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah dan penyebab kebakaran dalam penyelidikan pihak kepolisian. Pemirsa, banjir bandang melanda sebuah sungai di Maros, Sulawesi Selatan. Akibatnya peresmian sebuah sekolah pun harus tertunda. Peresmian bangunan sekolah kolong Dusun Bara yang akan dilakukan Bupati Maros Haidir Syam harus ditunda. Hal ini dikarenakan dalam perjalanannya rombongan Pemkab Maros terjebak banjir bandang. Di tengah kondisi hujan yang deras, rombongan Pemkab Maros terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh 3 km dengan medan yang cukup terjal. Lokasi peresmian sekolah yang berada di Dusun Bara merupakan salah satu daerah terpencil di Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompo Buluk, Sulawesi Selatan. Rombongan terpaksa menghentikan perjalanan. Banjir menggenangi sungai menjadi satu-satunya akses menuju sekolah. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil evakuasi satu jenazah korban banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Ya, jumlah korban meninggal dunia menjadi 16 jiwa, 4 lainnya masih dalam pencarian. Satu korban banjir bandang di Kepulauan Siau berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dari Brimob dan TNI Angkatan Laut. Jasad korban ditemukan terjepit di antara material batu, pasir, dan batang pohon di Kelurahan Bahu, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah sakit setempat. Dari data BPBD setempat, banjir bandang dan longsor menyebabkan 16 meninggal dunia, 18 luka-luka dan 4 orang hilang, sementara 261 warga harus mengungsi. Dan sekarang ada pencarian, juga ada
membersihkan puing-puing yang ada di sana supaya jalur di sana bisa terbuka kembali. Banjir menerjang 6 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Akibatnya ratusan warga harus mengungsi. Banjir masih terus menggenangi 6 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sedikitnya 91 kepala keluarga atau 270 jiwa telah mengungsi di sebuah pondok pesantren akibat bencana ini. Banjir yang terjadi sejak menjelang tahun baru ini merendam permukiman di sejumlah kecamatan. Mulai dari Kecamatan Pelaihari, Bajuin, Kurau, Bumi Makmur, Bati-Bati, hingga Tambang Ulang. Merasa takut. Dalam nggak dalam? Dalam, Bu. Apa? Dalamnya hampir segini. Ya. Meteran dulu. Kira-kira semeter. Itu sini lah. Kalau berdiri di bawah tuh di sini. Semuanya sudah? Semuanya sudah, ya. Berapa orang jadi? Kami hanya 3 orang, 4 sama anak bayi itu. Data dari BPBD mencatat sekitar 2.504 rumah tergenang dan 1.000 lebih terdampak bencana ini. 6 sekolah juga terpaksa diliburkan karena ruangan sekolah yang terendam banjir. Dari Pelaihari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, A News melaporkan.